Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Melalui channel ini, kita hendak memperbekali Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian dengan sejumlah ilmu pengetahuan mendasar yang dibutuhkan setiap orang supaya dia dapat menjalani kehidupan secara benar, adil, kasih, dan bertanggung jawab. Untuk itu, dalam menjalani setiap rentan kehidupannya, dari seorang kanak-kanak, anak-anak, usia sekolah, kuliah, bekerja, berumah tangga, meniti karir, parubaya, hari tua, bahkan sampai dengan ajal datang menjemput. Dia baru bisa melewati setiap tahap kehidupan itu secara benar apabila dia belajar sejumlah pengetahuan dasar yang memadai untuk di masa fase hidupnya tersebut. Pembahasan kita kali ini dengan judul Hiruplah Udara Bersih. Para sobat dan handai tolan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita tahu bahwa manusia perlu bernafas. Tumbuhan perlu bernafas, hewan juga perlu bernafas, dan untuk itu mereka membutuhkan udara bersih, yaitu oksigen, O2. Dalam arti tertentu, sebenarnya kita bisa tambahkan, mesin pun butuh dalam tanda petik bernafas untuk menggunakan bahan bakar dan bergerak. Mesin pun butuh dalam tanda petik bernafas. Sementara dalam hal bernafas, apa yang kita butuhkan adalah udara yang bersih. Di zaman modern sekarang ini, sebagian masyarakat hidup di daerah urban, artinya di kota-kota atau di metropolitan. Tingkat penduduk padat, ditambah dengan banyak pencemaran tanah, pencemaran suara, pencemaran air, dan udara pun tercemar. Dalam kondisi seperti ini, betapa lebih penting kita merenungkan hal tema ini. Hiruplah udara bersih. Banyak orang sekarang hidupnya sangat mengandalkan air conditioner, AC. Di dalam kantor mengandalkan AC. Di rumah mengandalkan AC. Malam mau tidur mengandalkan AC. Bagi mereka selain memberikan rasa dingin, sejuk, juga memberikan udara bersih. Namun pemikiran seperti ini tidaklah sepenuhnya benar. Setiap hari tempat kita bekerja, kantor kita, ruangan kita, haruslah dibuka pintu dan jendelanya supaya ada pertukaran udara. Begitu juga halnya rumah kita dan kamar kita, perlu dibuka pintunya dan jendelanya supaya ada pertukaran udara. Dan sangat disayangkan, banyak ruang kerja, kantor, rumah, kamar zaman sekarang hanya punya pintu dan tidak punya jendela. Selain dia kekurangan cahaya, dia juga kekurangan udara bersih. Kalau ruangan, kamar, kantor hanya mengandalkan udara dari pintu, berarti hanya mengandalkan dari satu tempat. Sementara tidak ada pintu yang lain atau jendela yang lain. Bagaimana pertukaran udara itu terjadi? Maka akan sulit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, hiruplah udara bersih. Ini menjadi hal yang lebih penting untuk kita cermati bersama dalam kehidupan manusia modern sekarang ini. Ada orang-orang kalau mereka mau berekreasi ke daerah Xinjiang atau daerah Tibet di China sana, itu adalah pegunungan yang tinggi. Dari Shanghai bisa naik kereta api terus dari timur menuju
paling barat dari Tiongkok, akan sampai di Tibet atau Xinjiang. Nah, orang-orang yang akan mengunjungi, berekreasi ke Tibet atau Xinjiang tersebut, biasanya haruslah orang-orang yang pernafasannya baik, paru-parunya baik. Karena daerah sana kekurangan oksigen, daerah yang makin tinggi oksigennya makin rendah. Oleh karena itu bahkan sebagian orang untuk rekreasi ke sana, dia akan membeli botol-botol kecil oksigen. Jadi ketika kereta api dari Shanghai dari timur menuju ke barat menuju Xinjiang Tibet dan sudah dekat ke sana, maka mereka akan membuka botol oksigennya untuk menambah O2, untuk menambah udara untuk bernafas. Betapa pentingnya. Dan kita tahu bahwa ada orang-orang yang tidak kuat, maka mereka bisa mengalami serangan pernafasan di daerah-daerah tempat tinggi seperti itu. Begitu juga yang terjadi dengan orang-orang yang suka mendaki gunung. Orang-orang yang mendaki gunung, mereka lebih mengerti karena mereka sudah terlebih dahulu belajar. Daerah-daerah tinggi di pegunungan mereka mendaki. Mereka tahu bahwa kadang-kadang di sana ada gas-gas racun. Selain itu, tentu daerah pegunungan, daerah yang tinggi, lapisan oksigennya menjadi lebih rendah. Dan mereka sadar akan hal ini, sehingga ketika kesulitan pernapasan, dikatakan bahwa orang-orang yang suka mendaki gunung, mereka akan tunduk, menunduk, atau bahkan baring, supaya mendapatkan oksigen yang cukup. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, apabila kita sedang keluar dari rutinitas kita setiap hari, bagi kita yang tinggal daerah urban atau kota atau metropolitan, bila kita sesekali sedang pergi ke desa, pegunungan, pelosok, daerah-daerah, maka selama Bapak, Ibu, saudara-saudara tinggal di sana, ambillah waktu untuk menghirup udara bersih dan segar di sana. Ambillah waktu lebih banyak untuk dengan tenang menghirup udara bersih, oksigen yang segar, yang cukup di sana. Apalagi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang rumahnya tinggal daerah pabrik, apalagi pabriknya adalah pabrik bahan-bahan kimia. Terlebih penting lagi memperhatikan soal menghirup udara bersih. Harus lebih sering-sering pada Sabtu Minggu mengambil waktu keluar dari tempat tinggal saudara dan pergi ke daerah pinggiran, daerah pegunungan, desa, pelosok-pelosok, supaya engkau bisa menghirup udara bersih dengan cukup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, di rumahmu dan di sekitar tempat tinggalmu, atau di kantormu dan di sekitar kantormu, apabila masih ada sedikit tanah kosong, maka gunakanlah itu dengan baik untuk bercocok tanam. Dalam arti mengadakan penghijauan, walaupun kecil-kecilan, walaupun hanya satu pohon, walaupun sedikit saja. Itu akan menolong ketersediaan udara bersih yang cukup bagimu, supaya engkau bisa bernafas dengan udara bersih. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang memang tinggal di pegunungan, desa, pelosok yang masih hijau-hijau, jauh dari pabrik-pabrik, beruntunglah engkau, karena dalam hidupmu sehari-hari, setiap hari engkau mendapatkan oksigen yang cukup, udara bersih yang cukup. Berbahagialah engkau, syukurilah itu. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang sehari-harinya bekerja di kota metropolitan, dalam pabrik, apalagi pabrik kimia, dan tinggal di daerah-daerah kumuh atau daerah dekat pembuangan sampah atau daerah-daerah yang padat sekali penduduknya, engkau terlebih penting memperhatikan tema ini. Hiruplah udara bersih. Maka sebagai langkah praktis untuk kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melatih diri, yaitu pagi, siang, sore mengambil waktu mencari satu tempat di mana ada penghijauan cukup, udara yang bersih. Kau tarik napas pelan-pelan lewat hidung.
Setelah itu perutmu akan sedikit menggembung, tahan. Lalu lepaskan lewat mulut perlahan-lahan. Kemudian tarik lagi nafas dari hidung perlahan-lahan dan perutmu akan sedikit membesar. Tahan sebentar, lepaskan perlahan-lahan dari mulut. Lakukan lagi, tarik nafas dari hidung perlahan-lahan, perutmu akan terasa besar sedikit. Lalu lepaskan perlahan-lahan dari mulut. Apabila engkau hidup di kota besar, engkau hidup dekat pabrik, rumahmu di daerah-daerah padat, engkau tinggal di metropolitan, maka ketika engkau punya waktu Sabtu Minggu, atau sesekali engkau pergi ke pegunungan desa, daerah-daerah yang lebih terpencil, engkau tinggal 1 hari, 2 hari, 3 hari di sana, ambillah waktu lebih banyak selama engkau di sana. 1 hari bisa 6-7 kali lakukan hal yang sama untuk latihan bernafas secara sederhana, dan engkau dapatkan udara bersih, oksigen yang cukup di pegunungan, desa-desa, daerah-daerah terpencil yang penghijauannya masih bagus dan udaranya segar, kualitas udaranya baik. Hal ini sangat penting bagi hidup kita sebagai manusia. Tumbuhan membutuhkan udara bersih, hewan membutuhkan udara bersih, manusia pun membutuhkan udara bersih. Hiruplah udara bersih dan sadarin pentingnya hal ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan, pembahasan kita kali ini sampai di sini dalam channel Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Nantikan channel kita pada pertemuan mendatang dengan tema-tema, kupasan-kupasan yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.